warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin jamaah Jumat Masjid Bayrul Rahim rahmatullah. Pada siang hari ini Jumat tanggal 9 Agustus 2024 akan saya umumkan beberapa pengumuman. Yang pertama, yang bertindak sebagai khatib dan imam pada siang hari ini yang terhormat yaitu Ustadz Haji Arifullah, kemudian sebagai Bilal Bapak Saiful Anam. Untuk Jumat yang akan datang yaitu tanggal 16 Agustus 2024, insya Allah khatib dan imam akan diisi oleh Ustadz Abdul Aziz Usman. Untuk sebagai Bilal Bapak Haji Muhammad Fatoni, sebagai muadzin Bapak Musal Farouk, dan sebagai protokol Bapak Sofian Sauki. Selanjutnya yaitu pemberitahuan datangnya dari takmir Masjid Thalabuddin dengan alamat Kongkut 140 Surabaya, mengharap pengumuman kehadiran Bapak Ibu Saudara pada hari Jumat tanggal 9 Agustus 2004 pukul 19.30 atau pada sholat Isya, tempat di Masjid Thalabuddin Jalan Raya Kongkut 140 Surabaya, dengan acara yaitu kirim doa. Kemudian kedua yaitu pengajian kitab At-Tariqu Ilallah yang akan diasuh oleh Bapak Kiai Haji Muhammad Idris Jamaluddin atau Gus Idris dari Jombang. Demikian undangan yang dapat kami sampaikan. Ucapan terima kasih. Selanjutnya yaitu laporan hasil kotak infak di bulan yang lalu sebesar Rp840.000. Sedangkan untuk laporan hasil parkir kemas sebesar Rp50.000. Selanjutnya yaitu sedekah nasi bungkus dan minuman, satu dari TPQ Al-Barokah, TPQ Al-Muhajirin, dan dari hamba Allah. Selanjutnya yaitu ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Rufan RT 04 RW 02 yang telah menyumbangkan uang sebesar Rp1 juta dikhususkan untuk almarhumah Ibu Khawla binti Hamdan, almarhum Bapak As'ad binti Manjani, dan almarhumah Ibu Mutamimah binti Hamdan. Selanjutnya yaitu sedekah nasi bungkus dikhususkan untuk almarhumah Ibu Sumiati dan almarhum Bapak Yugo Saputra. Kami atas nama Takmir Masjid Bayrul Rahim mengucapkan terima kasih. Semoga semua amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah SWT, dan semoga almarhumah mendapatkan rahmat, nikmat, dan maghfirah dari Allah SWT, dan apa yang menjadi hajat para penyumbang, walaupun hajat kita semua dikabulkan oleh Allah SWT. Ila khadratina Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syaulilah lahul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim. Terima kasih. Demikian pemberitahuan dari Takmir Masjid Bayrul Rahim. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد نبت. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله.
اللهم صل على محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Alhamdulillah alladhi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azim ala sayyidina maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du fa ya ayyuhal ikhwah
أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز من اتقى وقد خاب من طغى. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. Shadaqallahul azim. Saudaraku sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah, di dalam diri manusia tidak hanya diciptakan oleh Allah dengan sebaik-baik bentuk, tapi juga diberi oleh Allah perangkat di mana bentuk terbaik itu bisa membawa kehidupan manusia menjadi derajat yang sesungguhnya, yaitu khalifah fil ardh. Tidak hanya memiliki kelebihan di antara makhluk-makhluk yang lain, yaitu akalnya, tapi juga menjadi hamba Allah yang terbaik dengan hatinya. Saudaraku sidang jemaah dimuliakan oleh Allah, dalam wilayah syariah kita mengenal ummul khaba'ith atau induk dari keburukan-keburukan, kejelekan-kejelekan yang mungkin bisa dilakukan oleh manusia, yaitu al-khamru. Sebagaimana disabdakan baginda Rasulullah, al-khamru ummul khaba'ith. Mengapa demikian? Karena khamr adalah penyebab muskir atau mabuk, di mana saat seperti itu keadaan kesadaran manusia berkurang atau bahkan hilang, sehingga dia akan bisa melakukan tindakan-tindakan di luar kesadarannya yang pasti akan menimbulkan kerusakan bagi dirinya maupun bagi orang-orang yang ada di sekelilingnya. Maka saudaraku sidang jemaah dimuliakan oleh Allah, di dalam hati juga ada ummul khaba'ith. Kalau khamr merusak fisik dan kesadaran diri manusia, maka ummul khaba'ith dalam hati kita adalah sifat toma'. At-tama'u ummul khaba'ith. Sidang jemaah dimuliakan oleh Allah, manusia diberi oleh Allah sifat syahwat. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawat. Keinginan-keinginan yang kuat dalam dirinya, apakah kepada pasangan, kepada keluarga, kepada harta benda dan fasilitas-fasilitas yang lain. Allah sebutkan itu dalam firman-Nya. Sidang jemaah dimuliakan oleh Allah, ketika kesenangan-kesenangan itu disusupi oleh sifat toma', maka tidak hanya kesadaran akal manusia yang akan mabuk, tapi hati manusia juga akan menjadi mabuk. Mabuk akan duniawi, hasrat-hasrat kekuasaan, kecintaannya kepada kekayaan, harta benda, fasilitas. Kalau khamr membutakan mata zahir, maka toma' akan membutakan mata batin. Kemuliaan seorang yang berilmu jika dia bersifat toma' akan hilang dari dirinya. Kewibawaan seorang penguasa akan hancur jika ada sifat toma' dalam dirinya. Bahkan kemanfaatan yang seharusnya dimiliki oleh orang-orang yang kaya, dirinya akan menjadi hina jika masih bersifat toma'. Itu yang mendorong manusia tega berbuat hal-hal yang seharusnya menurut akal sehatnya tidak dilakukan. Dalam berbagai sindiran, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengungkapkan betapa
tidak baiknya sifat tamak itu. Dalam surah Al-Humazah Allah sudah menggambarkan betapa tidak baiknya penampakan atau wajah orang-orang yang tamak. Alladzi jama'a malan wa 'addadah, hanya suka mengumpulkan dan menghitung-hitung harta. Yahsabu annama lahu akhladah, dia mengira dengan kekayaan dan fasilitasnya itu dia akan bahagia kekal di dunia. Allah juga menyindir, bahkan mengucapkan ancaman kepada orang-orang yang suka bermegah-megah, bermewah-mewah. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Orang-orang yang seperti itu hanya layak dan pantas sadar dari kemabuan terhadap sifat tamaknya itu saat dia sudah berada di gerbang kuburnya. Saudaraku sidang Jumat dimuliakan oleh Allah, pada akhirnya kita harus sadari dengan sepenuh kesadaran lewat waktu dan saat yang penuh kemuliaan berkah di hari Jumat ini, bahwa pada saatnya nanti kita pasti akan kembali. Saat kembali, pertanggungjawaban akan menanti kita. Secuil pun apa yang kita lakukan pasti akan dimintai pertanggungjawaban. Mithqala dzarrah, apakah khaira kita akan yarah atau syarra kita juga akan yarah. Jika memang demikian, maka kita harus sadar betul kebutuhan perut kita sudah ada takarannya. Kebutuhan tempat tinggal kita juga ada ukurannya. Kebutuhan kita untuk beristirahat ada batasnya. Kebutuhan kita untuk bertransportasi juga ada hal-hal yang seharusnya wajar. Bukan terus kita menjadi abdud dunya, hamba dari dunia. Seharusnya kita menjadi hamba Allah. Saudaraku, pesan baginda Rasulullah SAW kepada kita, ketika Allah mencintai hambanya, maka Allah sibukkan dirinya dengan segala hal yang mendekatkan dirinya kepada Allah. Tapi jika Allah tidak suka kepada seorang hamba, Allah akan sibukkan dirinya dengan dunia, dengan segala ketamaan-ketamaannya, hasrat-hasratnya, ambisi-ambisinya, sehingga dia akan bergelimang, lupa diri, dan pada akhirnya akan kembali dalam keadaan su'ul khotimah, na'udzubillah. Karenanya lawan dari sifat tamak ini adalah bagaimana kita menumbuhkan jiwa qanaah dalam diri kita. Suatu saat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq memeluk erat Rasulullah, karena saat itu di balik bebetannya Rasulullah tersimpan 3 batu, bahkan dalam riwayat lain beberapa batu untuk mengganjal perut beliau yang kelaparan. Sayyidina Abu Bakar mengatakan, seandainya engkau tunjuk gunung untuk jadi emas ya Rasulullah, atau lautan pasir itu menjadi makanan, pasti akan dikabulkan oleh Allah. Baginda Rasulullah tidak memilih hidup seperti itu. Sifat betul-betul ridho kepada Allah dengan selalu memaksimalkan diri atas semua kebaikan yang bisa kita lakukan, sebenarnya seperti itu sifat qanaah. Bukan riman ing pandung dalam arti bermalas-malasan, bukan. Tapi kita selalu memaksimalkan kebaikan kita tanpa disusupi sifat tamak yang akan merusak diri kita sebagai apapun. Orang berilmu akan jatuh kewibawaannya. Orang berkuasa akan semakin zalim dalam kekuasaannya. Orang kaya pun akan menjadi hina dalam kecintaan dunianya. Apalagi orang yang tidak mampu dengan ketamaan, maka dia akan semakin rendah, bukan hanya di hadapan Allah, di hadapan manusia sekalipun dia akan menjadi orang yang rendah. Semoga Allah melindungi diri kita dan orang-orang yang kita cintai dari sifat yang begitu merusak ini. Sebagai ummul khaba'ith, mudah-mudahan generasi kita, keturunan kita, terutama pemimpin-pemimpin kita,
dan seluruh bangsa kita dijauhkan dari sifat tamak ini, agar kita mendapatkan kemuliaan hidup di dunia hingga di sisi Allah kelak. Aku qouli hadza fa astaghfirullah li wa lakum ajma'in. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul basir. Wa ufiru rabbakum innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillah hamdan kama amar, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim 'azim ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil mi'ad. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fa amma man tagha wa athara al hayatad dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Wa qala aidan inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa 'azim ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in kama sallaita wa sallamta wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma rabbana ya Allah, ampuni diri kami, kesengajaan dan ketidaksengajaan kami, tahu dan kebodohan kami, atau karena berlebih-lebihan di hadapan-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, jauhkan kami dari sifat tamak ya Allah, hadiahi kami sifat qanaah ya Allah. Lewat itu kami memohon ya Allah, berkahi diri kami, keluarga kami, rumah tangga kami, anak keturunan kami, pemimpin dan bangsa kami. Ya Allah, kuatkan saudara-saudara kami di Palestina, di Gaza, di Rafah ya Allah. Allahumma Rabbana, limpahkan kepada kami kebaikan sebagaimana yang Kau limpahkan kepada baginda Rasulullah SAW. Jauhkan, selamatkan kami dari segala ketidakbaikan, baik ucap, perbuatan dan sikap kami, sebagaimana selalu Engkau muliakan, Kau lindungi baginda Rasulullah SAW. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi jalwa akbar.